Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang keteladanan dari para tokoh perempuan yang memiliki peran penting dalam sejarah. Kali ini ialah seorang tokoh pemimpin perempuan dari Kesultanan Aceh yang bernama Sultanah Safiyatuddin. Ia bergelar Paduka Sri Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Shah Johan Berdaulat Zilullahi Fil A'lam binti almarhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah. Lahir pada tahun 1612, merupakan anak tertua dari Sultan Iskandar Muda dengan nama Putri Sri Alam. Sedangkan nama Safiyatuddin Tajul Alam memiliki arti kemurnian iman, mahkota dunia. Sultanah Safiyatuddin dikenal sebagai sosok yang pintar dan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain bahasa Aceh dan Melayu, sosok Sultanah Safiyatuddin juga menguasai 4 bahasa lain, yakni bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Ia memerintah antara tahun 1641 sampai 1675. Pada masa kepemimpinannya ini dianggap sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu di Aceh yang tak tertandingi hingga kini. Hal ini disebabkan Sultanah Safiyatuddin gemar mengarang sajak dan cerita serta membantu berdirinya perpustakaan di negerinya. Menurut sejarawan Serbanu A.L. Khan, kajian dan literatur Islam berkembang pesat. Selain itu, menurut Bustanus Salatin, ekonomi dan perdagangan Aceh menggeliat pada masa Safiyatuddin. Pelabuhan Aceh selalu sibuk dengan datangnya berbagai kapal pedagang asing. Selain itu, Bustan menyebutkan bahwa pada masa Safiyatuddin harga makanan murah dan kerajaan Aceh menikmati kesejahteraan. Bustan juga menjelaskan bahwa emas dalam jumlah yang besar telah ditemukan pada masa Safiyatuddin sehingga meningkatkan pendapatan negara. Sultanah Safiyatuddin memerintah selama 35 tahun dan membentuk barisan perempuan pengawal istana yang turut berperang dalam Perang Malaka tahun 1639. Ia juga meneruskan tradisi pemberian tanah kepada pahlawan-pahlawan perang sebagai hadiah dari kerajaan. Ia menjalankan pemerintahan dengan bijak, cakap, dan cerdas. Pada masa pemerintahannya, hukum adat dan sastra berkembang baik, sehingga pemerintah Sultanah Safiyatuddin dapat dibaca dari catatan para musafir Portugis, Prancis, Inggris, dan Belanda. Pada masa pemerintahannya terdapat 2 orang ulama penasihat negara, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dan Abdurrauf Singkil, yang bergelar Tengku Syah Kuala. Atas permintaan Ratu, Nuruddin menulis buku berjudul Hidayatul Imam yang ditujukan bagi kepentingan rakyat umum. Dan atas permintaan Ratu pula, Abdurrauf Singkil menulis buku berjudul Mir'at At-Tullab fi Tashyil Mawais Al-Badi' Rifat Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah lil Malik Al-Wahhab, untuk menjadi pedoman bagi para qadi dalam menjalankan tugasnya. Kajian dan literatur Islam mengalami perkembangan pesat pada masa Sultanah Safiyatuddin. Terdapat berbagai karya sastra penting yang ditulis pada masa kekuasaannya. Syekh Al-Islam Aceh Nuruddin Ar-Raniri menulis setidaknya 7 buku mengenai agama, sejarah, literatur, dan hukum seperti Siratul Mustaqim, Syaiful Qutub, dan Bustanus Salatin fi Dzikril Awwalin wal Akhirin. Safiyatuddin juga menugaskan Abdurrauf As-Singkil untuk menulis sebuah buku mengenai fikih yang kini dikenal sebagai sebutan Mir'at Al-Tullab. Buku yang diselesaikan pada tahun 1663 ini merupakan buku pertama mengenai hukum agama yang ditulis dalam bahasa Melayu.
Sang perempuan pertama penguasa Kesultanan Aceh Darussalam ini pun wafat pada 23 Oktober 1675. Sebagai pengganti raja yang bukan laki-laki, Sultanah Safiatuddin mendapat gelar Sri Ratu Naqiyatuddin Nurul Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.